Halo teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Mencari Murid. Nah, kalau kita kapan itu udah selesain Quran 31, hari ini kita akan lanjutin bahas Quran 32 ayat 1 sampai 35 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang anak lembu emas. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 32 ayat 1 sampai 35. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi balas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa benar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya guys. Nah, di ayat 1 nih guys, bangsa Israel melihat Musa menunda-nunda turun dari gunung. Dia telah absen mungkin lebih dari sebulan. Itu adalah hari pertama penyembahan mereka ketika dia turun. Dan waktu seminggu cukup untuk mengumpulkan ornamen-ornamen, membuat cetakan, dan menuang berhala. Mereka menghadap Harun. Tidak jelas mengapa tidak disebutkan tentang Hur yang telah diangkat bersama Harun, tetapi mungkin Harun dikenal sebagai orang yang lebih lemah di antara keduanya. Mereka meminta Harun membuat lambang Allah. Orang Israel udah lelah hayati guys, karena Musa kelamaan di atas gunung, dan mereka udah pengen melanjutkan perjalanan mereka. Bosen guys. Mereka ingin ada Tuhan yang terlihat sebagai pimpinan mereka untuk meyakinkan mereka. Ayat kedua, lepaskan anting-anting istri-istrimu dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Pada Keluaran 3 ayat 22, tersirat bahwa para pria tidak memakai anting-anting. Pada masa sebelumnya, keluarga Yakub terutama para pria memakainya. Ayat ketiga, semua orang melepaskan anting-anting emas mereka. Dengan demikian, seperti yang diduga, hal itu mengecewakan Harun, yang tadinya berpikir para wanita akan menolak memberikan perhiasan mereka. Ayat keempat, ia mengikat emas itu di dalam sebuah kantong, lalu meleburkan emas itu dalam cetakan berbentuk lembu. Setelah selesai, Harun mengatakan kepada bangsa Israel, inilah Allahmu. Dari 4-6, bangsa Israel tidak pernah dituduh menyembah berhala-hala Mesir. Di ayat kelima, Harun mendirikan mezbah di depan patung itu. Dengan demikian, Harun mengikuti orang banyak untuk melakukan kejahatan, yaitu penyembahan berhala yang ia sendiri merasa tidak berdaya untuk mencegahnya. Namun, ia tidak bermaksud agar umat itu menjauh dari penyembahan kepada Yahweh atau memandang anak lembu itu hanya sebagai lambangnya. Oleh karena itu, ia mengumumkan dan berkata, besok adalah hari raya bagi Tuhan, secara harfiah berarti bagi Yahweh. Di ayat ke-6, mereka bangun pagi-pagi sekali pada keesokan harinya. Orang-orang itu seperti anak kecil dengan mainan baru guys. Hari berikutnya, bangsa itu bergegas untuk memulai ibadah baru, yaitu korban bakaran dan korban keselamatan. Pesta setelah hari raya itu dilakukan dengan orang-orang duduk untuk makan dan minum. Hanya bagian-bagian tertentu dari korban yang biasanya dibakar, sementara sisanya dimakan oleh para pemberi persembahan. Di ayat 7-14, sementara Musa di Sinai guys, berada sangat jauh dari perkemahan, dan awan menutup penglihatannya, sehingga ia tidak melihat atau mendengar sesuatu yang tidak biasa, dan sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi.
hingga Allah menyatakan hal itu kepadanya. Setelah menyatakan hal itu, Allah mengumumkan niatnya untuk membinasakan bangsa itu karena kemurtatan mereka dan menggenapi janjinya kepada Abraham dengan membangkitkan suatu bangsa yang besar dari keturunan Musa. Tidak diragukan lagi, hal ini merupakan ujian besar bagi karakter sang nabi. Namun Musa meresponsnya. Baru aja diberikan petunjuk oleh Tuhan tentang tempat mereka bisa beribadah dan cara menyembahnya. Udah menyimpang dengan cepat ya guys. Beberapa minggu saja sudah cukup untuk membuat mereka melupakan janji yang mereka ikrarkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Di ayat 15-19, setelah seluruh pembicaraan antara Allah dan Musa berakhir, Musa bergegas turun dari gunung dan menengahi krisis yang terjadi. Ia mengambil dengan hati-hati kedua loh batu yang telah diterimanya di kedua tangannya, lalu kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Yosua yang pasti sedang berjaga-jaga menunggu kedatangannya, dan mereka berjalan bersama. Ketika sebagian dari jarak yang telah ditempuh, suara-suara pesta yang sedang berlangsung di perkemahan kedengaran di telinga mereka. Dan Yosua, karena salah memahami arti teriakan-teriakan itu, mengira bahwa pertempuran sedang berlangsung. Tetapi Musa yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, menangkap karakter mereka dengan lebih tepat dan menyatakan bahwa apa yang didengarnya hanyalah teriakan-teriakan saja. Segera setelah itu, perkemahan mulai terlihat. Musa melihat bangsa itu nari-nari telanjang dada, nyanyi mengelilingi patung lembu. Pemandangan dan suara-suara yang terdengar seperti sebuah pesta pora yang tidak senonoh. Musa merasa ngeri dan marah. Ia menggulingkan kedua loh batu itu ke tanah dan menghancurkannya. Ia merasa bahwa bangsa itu sama sekali tidak layak menerima hukum-hukum kudus yang ia bawa kepada mereka. Mereka telah menyimpang, mereka telah melakukan kekejian. Di 20-24, Musa menghancurkan anak lembu emas. Setelah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghancurkan berhala, Musa berpaling kepada Harun. Dia telah ditugaskan untuk memimpin bangsa itu, untuk membimbing mereka, mengajar mereka, menasihati mereka dalam kesulitan. Malah membawa bangsa itu ke dalam dosa yang besar, atau setidaknya bersekongkol dalam dosa. Oleh karena itu, Musa bertanya, apakah yang telah dilakukan bangsa itu kepadanya, sehingga ia harus bertindak seperti itu? Si Harun tentu saja membela dirinya. Di 23, ia bilang bangsa Israel mendesaknya untuk membuat lambang patung. Di 24, maka dibuatlah anak lembu itu. Harun membela dirinya guys. Lalu di 25-29, permainan yang terjadi setelah pesta itu masih berlanjut guys. Meskipun kita mungkin mengira, udah pasti banget abis lihat Musa marah, mereka berhenti melakukan ritual penyembahan patung lembu emas. Ternyata enggak guys, masih terus berlanjut. Oleh karena itu, Musa berdiri di pintu gerbang utama perkemahan dan berteriak di sana, siapakah yang berpihak kepada Yahweh datang kemari. Orang-orang Lewi langsung merespon maju dekat Musa. Musa memerintahkan mereka untuk mengambil pedang mereka dan berjalan melalui perkemahan dari ujung ke ujung, membunuh para penyembah berhala, melaksanakan penghakiman Allah atas mereka. Saat itu 3.000 orang mati guys. Di ayat 30-35, Musa sekali lagi bersyafaat kepada Tuhan untuk bangsa itu. Tuhan menjawabnya. Musa bilang untuk menghapus namanya di kitab kehidupan. Segitu sayangnya guys Musa sama bangsa itu, sampai rela dijadikan pengganti. Tapi Tuhan bilang, Musa tidak boleh menjadikan dirinya sebagai korban. Mereka akan tetap dihukum pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. Di ayat 30, keesokan harinya, hari setelah pembantaian 3.000 orang, dan setelah mayat-mayat dikuburkan, tanda-tanda pembantaian harus dihilangkan, dan yang terluka, yang jumlahnya pasti banyak ya guys, harus dirawat. Musa harus mengarahkan bahkan mengawasi semuanya, dan oleh karena itu, ia tidak dapat kembali ke Sinai sampai keesokan harinya. Musa berkata kepada seluruh umat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan setiap orang bertanggung jawab secara pribadi atas dosanya sendiri. Dosa yang menggabungkan ketidakbersyukuran dan kepalsuan dengan ketidaksalehan. Karena itu, Musa akan pergi menghadap Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Di 35, Tuhan menulahi atau menghukum bangsa itu. Ya, demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini akhirnya kita dapat jawaban. Kenapa sih Tuhan kalau ngasih tahu bangsa Israel diulang-ulang terus sampai bosan kita ya? Ternyata
baru aja dikasih tahu sedetail itu gimana cara nyembah Tuhan, baru ditinggal 6 minggu dia udah bikin berhala ya guys. Ya akhirnya Tuhan marah ya guys. Fair ya, kan udah dikasih tahu dulu, kecuali nggak dikasih tahu kan ya. Heran deh ya sama Israel. Tapi kita juga gitu guys, dikasih tahu ulang-ulang tapi tetap aja ada gagalnya. Kayak misalnya paling konkret nih, bangun relasi sama Tuhan, tapi itu kayak susah banget ya buat sate, padahal tahu ini cara bangun relasi sama Tuhan. Nah karena itu mesti berjuang setiap hari guys, semangat. Nah jadi yuk kita belajar untuk sabar dengerin perintah Tuhan, jangan buru-buru ngerasa tahu dan sanggup taat. Minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa membangun relasi dengan Tuhan, hidup dalam jalannya Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah hari ini? Yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang terakhir, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman mau jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk bisa setia mendengar semua perintah-Mu dan melakukannya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.